Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1211 sampai tahun 1213. Dokter lain mengangguk. Meng Kei juga mengetahui sesuatu tentang situasi ini. Dia mengajukan pertanyaannya sendiri, itu tidak mungkin dalam waktu. Ini terlalu singkat. Dan apakah pasien-pasien itu pada awalnya tidak terlalu normal? Bagaimana keadaannya tiba-tiba memburuk hingga mencapai situasi ekstrim seperti itu? Saya tidak tahu, kata Solie, menggelengkan kepalanya. Saat kami mengetahui hal ini, kami tidak melakukan tindakan pencegahan sama sekali. Tindakan diambil dengan tergesa-gesa untuk mengisolasi orang-orang tersebut, namun dampaknya sangat buruk. Sekalipun orang diisolasi, mereka masih tertular di mana-mana. Apakah penyakitnya masih menular? Meng Kei kaget. Para dokter yang hadir tidak bisa duduk diam. Sebagai seorang dokter, yang paling mereka takuti adalah penyakit yang sangat menular seperti wabah, karena penyebaran penyakit ini tidak hanya sulit untuk dicegah, mengobati, tapi juga banyak korbannya. Yang terpenting, banyak orang yang akan mati. Wajah Jericho Lee menjadi bermartabat, penyakit apa yang sangat menular? Tahukah kamu penyakit apa ini? Belum jelas, kata Solie sambil menggelengkan kepalanya. Karena tiba-tiba kami baru mulai mempelajari penyakitnya. Kami akan memanggil beberapa dokter untuk ikut penelitian dan mendiskusikan tindakan penanggulangannya. Tapi karena penyakit ini sangat menular, dan kami harus memperhatikan keselamatan dokter, kami tidak bisa dipublikasikan, kalau tidak akan menimbulkan kepanikan sosial. Jadi setelah dipikir-pikir, saya hanya bisa mengundang beberapa dokter untuk membantu saya. Jericho Lee tiba-tiba, tidak heran Solie akan menemukannya, seharusnya berharap dia akan berpartisipasi dalam penelitian. Kami juga akan memberikan perlindungan 24 jam kepada dokter. Jika kami mengoperasinya dengan benar, kami pasti tidak akan tertular. Tentu saja awalnya, saya masih sangat ragu. Saya pikir Lisao, kamu masih sangat muda. Jika terjadi sesuatu, saya tidak akan bisa menjelaskan kepada Master Chang atau komunitas TCM. Tapi baru saja saya melihat Lisao Anda memiliki ki batin dalam legenda. Saya pikir itu akan banyak membantu. Mata Solie penuh harapan. Orang lain juga melihat Jericho Lee. Memang benar sikap mereka terhadap Jericho Lee sangat berbeda setelah mereka memperhatikan ki batin Jericho Lee tadi. Neiki, itulah sarana ampuh nenek moyang dalam legenda. Tidak hanya dapat memperkuat tubuh, tetapi juga menahan erosi berbagai penyakit ki, apalagi Jericho Lee dapat mencapai langit dan bumi, yang menunjukkan bahwa budidaya ki internal harus sangat mendalam. Jericho Lee tertawa dan mengangguk, Dekan Su memiliki penglihatan yang bagus. Baiklah, saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Wabah dan penyakit seperti itu ki tidak dapat mengancam saya sama sekali. Dan ki internal saya memiliki efek pengekangan yang kuat pada penyakit umum ki. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Orang lain di rumah sakit kita tidak perlu pergi. Ini juga demi keselamatan mereka. Jericho Lee bisa percaya diri, tapi Meng Kei dan yang lainnya tidak. Mereka adalah orang-orang biasa. Tidak peduli seberapa baik mereka terlindungi, kecil kemungkinannya mereka akan tertular. Saat ini, penyakit menularnya sangat kuat. Hanya dalam beberapa hari, orang akan mengalami gejala seperti kanker. Bisa dibayangkan orang-orang akan mulai meninggal dalam beberapa hari. Jika Meng Kei dan yang lainnya mengikuti, tertular dan tidak dapat menemukan obatnya, mereka akan mati sia-sia. Yah, menurutku juga begitu. Solie mengangguk. Meskipun Meng Kei dan yang lainnya sedikit menyesal, mereka juga ingin berpartisipasi dalam penelitian penyakit ini, tetapi memikirkan penyakit yang sangat menular, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali, sehingga mereka harus menyerah. Aku serahkan padamu dan menunggu kabar baikmu. Meng Kei dan yang lainnya berkata. Kami akan mencoba yang terbaik. Solie menarik napas dalam-dalam. Seharusnya belum terlambat, Lisao. Ayo mulai sekarang. Daerah isolasi jauh dari sini. Di pinggiran kota, jika kita menyelesaikan masalah lebih awal, kita bisa menghindari tragedi lebih awal. Ya, Jericho Lee berdiri, melihat kembali ke Meng Kei dan yang lainnya dan berkata, saya tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk berangkat kali ini. Jika dibutuhkan lebih dari 2 hari, King Sui mungkin bertanya kepada saya. Maka Anda akan mengatakan bahwa saya sedang melakukan perjalanan bisnis. Saya tidak ingin dia khawatir. Oke, kami tahu. Kemudian, Jericho Lee pergi bersama Suoli. 4 jam kemudian, hari sudah gelap gulita. Pada jam 8 malam, mereka sampai di tempat yang sangat sempit di pinggiran kota Chuanzong.
Ada banyak plat nomor militer yang diparkir di luar. Ada patroli polisi bersenjata di luar. Masih ada tentara berat yang menjaga pintu masuk. Ada tanda di mana-mana, seperti dilarang masuk dan zona isolasi. Di pintu, Solier menunjukkan identitasnya dan membawa Jericho Lee ke area karantina. Meskipun zona isolasi ini dibangun sementara, tindakan perlindungannya sangat ketat. Kali ini, waktunya terlalu mendadak, jadi atasan sangat mementingkan hal itu. Ini tidak hanya memberi kita waktu yang mendesak, tetapi juga tekanan yang besar. Solier menjelaskan sambil berbicara. Jericho Lee mengangguk, ini berkaitan dengan kehidupan manusia. Wajar jika waktu semakin mendesak. Tidak ada yang mau mati karena penyakit ini. Ceritakan saja tentang area karantina. Jericho Lee berjalan cepat dan bertanya pada saat yang sama. Hingga saat ini, sudah ada 25 pasien dengan gejala yang sama yang dirawat di ruang isolasi. Waktu sakitnya berbeda-beda. 2 pasien pertama pada dasarnya mengalami kulit kemerahan, bengkak, koreng, bahkan koma, mirip kulit kanker. Gelombang kedua dipastikan setelah 2 hari. Ada 5 atau 6 di antaranya, dan gejalanya relatif ringan. Setelah beberapa gelombang kini dalam kondisi baik, saat ini hanyalah permulaan awal dari gejala infeksi yang dijelaskan Solier dengan cepat. Artinya fokusnya ada pada 2 yang pertama, kan? Iya. Karena belum bisa dipastikan kapan mereka akan menjadi ekstrim, atau bahkan mati. Jika mereka meninggal, kita dapat menentukan waktu timbulnya penyakit dan perjalanan penyakitnya, tapi itu adalah kasus terburuk. Kami tidak ingin melihatnya. Solier menghela napas, ini dia. Di depan adalah laboratorium karantina. Awalnya zona isolasi dipilih di sini karena tersedia laboratorium yang sudah siap pakai. Jika tidak, mustahil membangun zona isolasi baru secara terburu-buru. Di depan pintu laboratorium juga ada penjaga yang berat. Tolong tunjukkan padaku kartu identitasmu. Solier mengeluarkan sertifikatnya dan segera melepaskannya. Setelah mereka memasuki laboratorium yang dijaga dengan baik, ada lubang di dalamnya. Dari kejauhan, Jericho Lee dapat melihat orang-orang melewati koridor dari waktu ke waktu. Setiap ruangan tertutup atau terbuka. Ia dapat melihat banyak dokter berjas putih, beberapa tentara berpakaian warna-warni, dan beberapa orang dari pemerintahan. Kita semua sibuk karena penyakit mendadak ini. Dinsu, kamu datang. Pada saat ini, seorang pria parubaya, sekitar 45 atau 16 tahun, datang dengan terkejut. Baiklah. Laokin, saya ingin memperkenalkan Anda. Dengan senyum di wajahnya, Solier berkata, ini adalah prajurit khusus yang saya undang kali ini, Jericho Lee. Saya rasa Anda pernah mendengar namanya. Bab 1212. Laokin tertegun sejenak, dan tiba-tiba menyadari, Anda adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal, kan? Magang Guru Chang. Presiden Su telah menyebut Anda beberapa kali di depan saya. Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum, senang bertemu dengan Anda. Senang berkenalan dengan Anda. Laokin mengangguk dan berjabat tangan dengan gembira. Solier menarik napas dalam-dalam. Sekarang bukan waktunya untuk berbahagia, Laokin. Mari kita bicara tentang situasi saat ini. Wajah Laokin lurus dan wajahnya serius. Dia berkata, situasinya sangat serius. Sekitar jam 3 sore ini, tukak kulit pada 2 pasien pertama telah mencapai 50%. Kulit utuh lainnya, juga muncul bintik-bintik merah, tampak seperti lupus eritematosus, tetapi lebih serius daripada lupus eritematosus. Selain itu, organ mereka mulai rusak. Apa? Kegagalan organ, itu berarti mereka tidak jauh dari kematian. Laokin mengangguk, meskipun sulit bagi orang untuk menerimanya, jika kita berspekulasi sesuai dengan kondisi saat ini, bahkan jika kita mengangkut larutan nutrisi dan melakukan pengobatan, mereka hanya dapat bertahan paling lama 1 minggu. Seminggu. Titik petik 2. Wajah Solier memucat. Terlalu cepat. Ini terjadi begitu cepat. Hanya 10 hari sejak diagnosis penyakit ditegakkan. Mengingat perkiraan waktu kegagalan organ, artinya pasien hanya bisa bertahan paling lama 17 hari, kurang dari 20 hari. Jericho Lee mengerutkan kening. Dalam hal ini, kalau dilihat dari kegagalan organ, dibutuhkan waktu sekitar 20 hari hingga penyakit ini muncul dan menyebabkan kematian. Iya. Mungkin ada sedikit kesalahan, tapi kesalahannya tidak akan terlalu besar. Bagaimanapun, kebugaran fisik setiap orang berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kebugaran fisik yang lebih baik dan dapat bertahan untuk sementara waktu. Salah satu dari 2 orang pertama relatif ringan, Laokin mengangguk. 20 hari.
Ini adalah rentang waktu dari infeksi hingga kematian. Jericho Lee sangat ketakutan sehingga wabah skala besar pun tidak dapat membunuh orang begitu cepat. Apakah orang-orang itu terinfeksi virus aneh? Hanya virus yang bisa membunuh orang begitu cepat. Kita hanya punya waktu paling lama 1 minggu. Jika kita tidak dapat menemukan tindakan penanggulangannya dalam waktu seminggu, kita hanya dapat menyaksikan 2 pasien tersebut meninggal. Suara Solier bergetar. Mereka semua merasakan tekanan yang cukup besar. Seminggu terlalu mendesak. Hampir tidak mungkin menemukan penyakit dalam waktu sesingkat itu dan menyembuhkannya lagi. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang dan tidak panik. Saat ini, dia berkata dengan suara yang dalam, pokoknya, Laokin segera membawa pakaian pelindung. Jika ingin mendiagnosis penyakit seperti itu, ia tidak bisa hanya melihat beberapa data pemeriksaan. Dia harus memastikannya dengan matanya sendiri. Dan begitu pasien terkena penyakit menular yang sangat kuat ini, ada risiko tertentu untuk tertular. Inilah alasan penting mengapa hanya sedikit dokter yang berpartisipasi dalam penelitian ini setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Kini para dokter yang diundangnya dibagi menjadi banyak kelompok untuk melakukan penelitian sesuai arah penyelidikan yang berbeda-beda. Setiap orang bekerja siang dan malam, berusaha mempelajari penyakit ini secara menyeluruh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mengenakan pakaian pelindung steril, Jericho Lee dengan kabel force dan Laokin datang ke bangsal isolasi. 2 pasien pertama ditempatkan di unit perawatan intensif dengan penjagaan paling ketat dan dipantau selama seluruh proses. Ruangan tersebut diisi dengan berbagai macam alat pemeriksaan dan didisinfeksi setiap 2 jam sekali karena takut bakteri akan menyebar. Setelah masuk, Jericho Lee akhirnya melihat pasien tersebut. Ketika dia melihat pasien itu, dia menarik napas. Ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa sejak ia belajar kedokteran, ia telah melihat begitu banyak kasus, termasuk beberapa penyakit rumit, bahkan beberapa pasien yang mengalami patah kaki dan lengan. Namun saat pertama kali melihat pasien di tempat tidur, kelopak matanya pun terangkat. Pasien di tempat tidur hampir tidak memiliki kulit yang bagus, anggota tubuhnya sudah bernanah, nanah dan darah mengalir, dan sprei tidak berani diganti sama sekali. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh tubuhnya. Bagaimanapun, tubuhnya adalah kantong peledak yang penuh dengan virus penyakit. Jika Anda menyentuhnya sembarangan, Anda mungkin tertular. Leher dan wajahnya penuh bintik-bintik merah, seperti penyakit sifilis. Sifilis. Bukan seperti itu. Sekalipun itu sifilis, gejalanya jauh lebih buruk dari ini. Jericho Lee diam-diam menggelengkan kepalanya, lalu menyapukan pandangannya ke sekeliling pasien. Melalui masker pelindung yang steril, dia masih mencium bau yang tidak sedap. Yah. Di mana baunya? Apakah itu dari pasien? Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Li Shao, kamu telah memperhatikan bahwa bau itu berasal dari pasien, dan itu bukan bau daging dan darah yang membusuk, tapi bau yang sangat aneh. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki bau yang begitu aneh sepanjang waktu, kata Solier tak berdaya. Alis Jericho Lee terkunci dan dia dekat dengan ranjang rumah sakit selama beberapa menit. Tunggu sebentar, jangan maju, itu berbahaya. Laokin mulai membujuknya. Soli mau tidak mau berkata, jangan terlalu dekat, karena risiko tertular akan sangat tinggi. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Dia segera mendesak Ki asli untuk perlindungan. Dengan berkah Ki yang asli, Ki yang sakit ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Dia mendekat sedikit, lalu mengamati kondisi pasien dengan cermat. Dia mencium bau busuk. Seperti yang dia katakan, itu adalah bau yang sangat tidak normal, bukan bau daging dan darah. Padahal, meski kulit penderita bernanah, daging dan darah yang bernanah itu sendiri masih aktif, dan ada suplai oksigen dari darah. Hanya jaringan tubuh nekrotik tanpa suplai oksigen dari darah yang akan membusuk di bawah pengaruh bakteri dan bakteri anaerob, sehingga mengeluarkan bau busuk yang khas. Dengan kata lain, bau pasien berasal dari tempat lain. Jericho Lee berbalik dan bertanya, apakah kamu pernah menyelidiki dari mana bau itu berasal? Ya. Solier menghela nafas. Dari awal kami menemukan bau ini, kami mengambil sampel untuk dianalisis, tetapi tidak ada hasil. Saya kira itu mungkin berasal dari organ dalam dia. Organ dalam. Jericho Lee tertegun sejenak. Beberapa organ dalam tubuh manusia memang memiliki bau yang tidak sedap, namun baunya tidak terlalu serius. Saat ini bau pasien cukup menyengat, hampir tercekik. Saya kira itu bukan jeroan. Pasti ada alasan lain, kata Lee. Kamu seharusnya benar, tapi kamu tidak bisa mengetahuinya, kata Solier sambil menggelengkan kepala dan mendesah.
Apakah tim peneliti Anda bekerja pada arah penciuman? Jericho Lee bertanya lagi. Ya. Ini sedang diselidiki, tapi belum ada hasil. Laokin berkata cepat. Bab 1213. Jericho Lee mengangguk pelan. Dia masih menyelidiki, tetapi untuk saat ini belum ada hasil. Dia tidak tahu bau busuk apa ini untuk saat ini. Dia selalu sangat sensitif terhadap baunya. Sebagai pengobatan tradisional Tiongkok, melihat, mencium dan bertanya adalah keterampilan dasar. Indera penciumannya harus dijaga dengan baik, apalagi ia sering mengendus bau bahan obat melalui hidungnya, sehingga indera penciumannya selalu sangat baik. Dia juga mencium banyak bau busuk, tapi ini pertama kalinya dia mencium bau aneh seperti itu. Simpan petunjuk ini dulu. Jericho Lee berpikir ini mungkin sebuah terobosan, tetapi untuk saat ini tidak ada hasil, jadi dia beralih ke arah lain untuk berpikir. Dia mengamati tubuh pasien. Kecepatan ulcerasi kulitnya sangat cepat. Secara umum, kulit kemerahan, bengkak, dan bintik-bintik merah disebabkan oleh aksi bakteri nyata. Kadang-kadang ulcerasi hanya terjadi dalam rentang yang sangat kecil, yaitu karena infeksi jamur. Lebih lanjut, mungkinkah bahwa borok sebesar itu disebabkan oleh jamur? Begitu spekulasi itu dilontarkan, dia sendiri yang menolaknya. Meskipun infeksi jamur memang menyebabkan ulcerasi kulit, kecepatan ulcerasi sangat lambat dan mudah disembuhkan. Selama Anda mengoleskan beberapa fungisida seperti dapnetin, dengan kemampuan penyembuhan diri pada kulit, Anda akan segera sembuh. Setelah memikirkannya, dia bertanya, apakah Anda sudah mempertimbangkan infeksi kulit? Solie langsung mengangguk dan menjawab, iya, awalnya arah penelitian kami adalah infeksi jamur, tapi setelah dipikir-pikir, kemungkinannya terlalu kecil. Jadi setelah berdiskusi dengan cermat, kami mengira itu sejenis bakteri, lalu kami mengumpulkannya. Sedikit jaringan kulit untuk diuji, dan menemukan bahwa tidak ada bakteri yang mencurigakan, hanya beberapa bakteri umum yang menempel di permukaan kulit. Itu bukan virus. Artinya, dari arah infeksi kulit, ada seharusnya tidak ada hasil. Jericho Lee mengerutkan kening. Namun, beberapa dokter yang saya undang bersikeras untuk mempelajari dari aspek ini. Lagi pula, jika ada kemungkinan kita tidak mengetahuinya, maka akan menimbulkan kelalaian jika kita tidak mempelajarinya, jawab Sol. Jericho Lee menoleh ke belakang dan mengamati pasien itu lagi. Infeksi kulit, yaitu kemungkinan infeksi bakteri telah dihilangkan, lalu mengapa kulit pasien mengalami ulcerasi begitu cepat? Darah. Jericho Lee segera memikirkan kemungkinan, mungkinkah itu darah? Darah. Solie tertegun sejenak. Anda mengatakan kemungkinan ini, kami berspekulasi bahwa memang darah bagian dalam tubuh manusia ada di seluruh tubuh, dan telah mengalir, serta kulit banyak mengandung darah dan cairan tubuh. Jika ada masalah dengan darah, itu akan terlihat di permukaan kulit, jadi kami juga mengumpulkan darahnya untuk diuji, dan menemukan bahwa darahnya tidak mengandung zat yang mencurigakan. Bahkan darah pun tidak. Jericho Lee tercengang. Sayang sekali, tidak. Solie menghela nafas. Jericho Lee mengerutkan alisnya dan terus berpikir. Sebagai seorang dokter alam, kemampuan medis Solie sangat unggul. Dokter yang bisa ia undang tentu memiliki kemampuan medis yang baik. Artinya, mereka pasti sudah memikirkan kemungkinan umum terjadinya ketegangan kabel sejak lama. Mereka tidak dapat mendiagnosis penyakitnya, hanya ada satu kemungkinan, yaitu penyakit pasien berada di luar jangkauan keterampilan medisnya. Apa kemungkinannya? Jericho Lee memejamkan mata dan mulai membayangkan berbagai kemungkinan di benaknya. Racun saraf. Mustahil. Walaupun neurologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran modern yang relatif maju, dan tidak banyak orang yang mampu menguasainya, namun hal ini sering terlihat, dan kemungkinannya terlalu rendah. Kanker organ. Tidak mungkin. Meski Jericho Lee baru saja berencana berspekulasi tentang kemungkinan kanker organ dari sudut pandang kegagalan organ, ia secara tidak langsung dapat menyimpulkan mengapa pasien mengeluarkan bau aneh, yang mungkin disebabkan oleh kegagalan organ. Namun dia merasa bisa memikirkan semua kemungkinan. Tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat memikirkannya. Adakah sesuatu di dalam darah yang tidak dapat dideteksi oleh alat modern? Kemungkinannya kecil sekali. Meskipun Jericho Lee telah lama belajar kedokteran, ia menemui beberapa masalah yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen modern, seperti kelumpuhan Kiwei, namun instrumen tersebut tidak mendeteksi serangga yang tersembunyi di tulang belakang Kiwei. Tapi kemungkinan seperti itu terlalu kecil, dan dia tidak bisa memikirkan bahan apapun yang bisa membuat tubuh orang bernanah. Hanya dalam 10 hari, organ tubuh seseorang akan rusak dan menimbulkan gejala mirip kanker. Setelah berpikir lama,
Jericho Lee tiba-tiba terlintas sebuah kata di benaknya, racun. 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 Jericho Lee gemetar, dan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Ya, racun, koreng, gejala yang tidak diketahui, dan bau busuk. Bukankah ini seperti diracuni? Dia tiba-tiba membuka matanya, menoleh dan menatap kedua orang itu. Dinsu, pernahkah kamu mempertimbangkan suatu kemungkinan, itu racun? Maksudmu virusnya? Solie tercengang. Tidak. Saya sedang berbicara tentang racun. Ini adalah pepatah umum dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Racun. Jericho Lee berkata dengan serius. Racun. Solie mengerutkan kening. Kami sudah memikirkan kemungkinan gejalanya memang seperti racun yang tidak diketahui, tapi kemungkinannya terlalu kecil menurut saya. Dokter kami juga sudah mendiskusikannya. Kalau beracun, maka saat kami memeriksa darahnya, kami harus menganalisis yang tidak diketahui. Sisa obat. Mendengar ini, Jericho Lee tersenyum, tidak. Saya yakin itu pasti racun. Apa? Mereka tertegun. Keluar dulu. Berbicara lebih jelas di luar, Jericho Lee tersenyum dan berbalik meninggalkan bangsal. Mereka saling memandang dan tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi mereka mengikutinya. Keluar dari bangsal, Solie tidak sabar untuk bertanya, Li Sao, apa maksudmu? Racun. Jelas kami sudah menguji darahnya, dan tidak ada zat mencurigakan yang tersisa. Kami bahkan sudah menguji daging dan darahnya, dan tidak ada zat yang mencurigakan juga. Lao Qin bingung dan bergumam, jika itu benar-benar beracun, instrumen tidak dapat memeriksanya. Itu beracun. Anda dapat mengujinya dengan jarum perak. Jarum perak akan berubah menjadi hitam ketika bertemu racun, jadi ini adalah metode pengujian yang mudah. Mendengar ini, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tenang dulu dan dengarkan aku. Menurutku, metode investigasi dan analisismu sudah benar. Jika kamu menggunakan instrumen untuk memeriksa, apakah dia benar? Benar-benar keracunan, dia dapat menemukan zat-zat mencurigakan di dalam darahnya. Namun pernahkah Anda memikirkan kemungkinan bahwa racun ini adalah gas, yang langsung keracunan setelah tercium, namun dosisnya sangat kecil, tidak berwarna dan tidak berasa, serta bahan yang digunakan adalah tidak terdeteksi oleh instrumen modern. Dalam hal ini, mereka secara tidak sadar diracuni. Mereka pertama kali mendengar bahwa Jericho Lee setuju dengan mereka dan memikirkan penjelasan apa yang bisa dia berikan. Namun ketika mereka mendengar yang terakhir, mereka tercengang. Tidak berwarna dan tidak berasa, instrumen tidak dapat mendeteksi toksisitas bahan. Apakah kamu punya racun ini? Kata Solie bodoh. Saya yakin. Jericho Lee mengangguk, tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak tentang beberapa hal, tetapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa beberapa hal tidak dapat dideteksi oleh instrumen modern. Di zaman kuno, ada racun yang tidak berwarna dan tidak berasa yang sangat sulit dideteksi. Deteksi, dan saya bahkan menyiapkannya sendiri.